Alhamdulillah, kabar besar datang bagi jutaan calon tamu Allah di Indonesia. Kuota haji tahun 2026 akhirnya resmi terpenuhi. Bukan hanya penuh, bahkan melewati angka 100%. Sebuah kabar yang pada satu sisi patut kita syukuri, namun di sisi lain juga menyimpan banyak pertanyaan penting yang tidak boleh diabaikan. Bayangkan, setelah bertahun-tahun menunggu, setelah melalui proses panjang, pemeriksaan kesehatan yang ketat, dan perjuangan administrasi yang melelahkan, akhirnya ribuan jamaah berhasil melunasi biaya haji. Ini bukan perjuangan biasa. Ini adalah bukti kesungguhan niat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di balik kata kuota sudah penuh, muncul realita yang tidak semua orang siap menerimanya. Karena ketika kuota sudah lebih dari 100%, artinya tidak semua yang sudah melunasi bisa berangkat pada tahun yang sama. Ada yang harus bersabar, ada yang harus menunggu, bahkan ada yang harus menunda mimpinya untuk kembali 1 tahun ke depan. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar berangkat tahun ini? Siapa yang masuk dalam daftar cadangan? Dan yang lebih penting, apakah sistem haji kita sudah benar-benar berpihak pada kenyamanan dan kepastian jamaah? Di video ini, kita akan membahasnya secara jernih, apa adanya, dan tentu saja dengan sudut pandang yang kritis dan berimbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pelunasan ibadah haji untuk tahun 2026 telah resmi ditutup oleh Kementerian Agama. Untuk haji reguler, pelunasan berakhir sampai tahap kedua, sementara untuk haji khusus atau PIHK bahkan dibuka hingga tahap ketiga. Hasilnya, sebuah fakta besar yang patut kita syukuri bersama. Kuota haji Indonesia kini bukan hanya terpenuhi, tetapi justru melampaui batas kuota resmi. Data menunjukkan tingkat pelunasan mencapai lebih dari 101%, baik untuk jemaah haji reguler maupun haji khusus. Ini menandakan antusiasme dan kesiapan calon jemaah yang sangat tinggi. Secara angka, kuota haji reguler Indonesia berada di kisaran 203.000 jemaah, namun jumlah yang sudah melunasi mencapai lebih dari 206.000 orang. Artinya, terdapat sekitar 3.000 hingga 3.400 jemaah yang statusnya otomatis menjadi cadangan, meskipun telah menyelesaikan pembayaran. Kondisi serupa juga terjadi pada haji khusus. Dari kuota yang tersedia, terdapat kelebihan sekitar 200-an jemaah yang juga masuk kategori cadangan. Fakta ini penting dipahami agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat, bahwa melunasi biaya haji tidak selalu berarti langsung berangkat pada tahun yang sama. Inilah bagian yang paling berat untuk diterima, namun harus disampaikan secara jujur dan terbuka. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua jemaah yang sudah melunasi biaya haji otomatis berangkat pada tahun ini. Ketika tingkat pelunasan sudah melampaui kuota resmi, maka sistem akan menetapkan sebagian jemaah sebagai status cadangan. Artinya, meskipun Bapak Ibu sudah menunggu bertahun-tahun, sudah menyiapkan biaya, bahkan sudah melunasi secara penuh, keberangkatan tetap harus ditunda ke tahun berikutnya, karena kuota nasional telah terpenuhi. Untuk haji reguler, jumlah jamaah cadangan ini mencapai lebih dari 3.000 orang. Penentuannya dilakukan secara objektif, berdasarkan nomor porsi, bukan karena faktor kedekatan, travel, atau siapa yang mendaftar lebih cepat dalam tahap pelunasan. Yang perlu dipahami, status cadangan bukan berarti gagal haji. Ini hanya soal waktu. Jamaah cadangan akan menjadi prioritas utama pada pembukaan pelunasan berikutnya, bahkan ditempatkan di urutan terdepan. Memang, secara manusiawi ini terasa berat dan menyakitkan. Namun inilah konsekuensi dari sistem kuota yang ketat. Kesabaran, keikhlasan dan kesiapan mental menjadi ujian sesungguhnya sebelum berangkat memenuhi panggilan Allah. Pertanyaan yang wajar muncul di tengah masyarakat adalah, mengapa kuota haji bisa terisi lebih dari 100%, bahkan mencapai 101%? Fakta penting yang perlu dipahami, kondisi ini bukan kesalahan jamaah. Sistem pelunasan memang dirancang melebihi kuota resmi. Tujuannya adalah sebagai langkah antisipasi apabila terjadi pembatalan keberangkatan, jamaah tidak memenuhi syarat istitoah, meninggal dunia, atau mengundurkan diri karena alasan tertentu. Dalam kondisi normal, sebagian jamaah yang sudah mendapat porsi biasanya gagal melanjutkan proses hingga pelunasan. Namun, pada tahun ini, situasinya berbeda. Tingkat kelulusan istitoah cukup tinggi, kesadaran jamaah meningkat, dan semangat berhaji sangat kuat. Akibatnya, hampir seluruh calon jamaah yang diberi kesempatan pelunasan benar-benar melunasi.
Ketika semua jalur berjalan lancar secara bersamaan, sistem cadangan pun otomatis aktif. Inilah yang menyebabkan ribuan jamaah masuk status cadangan meski telah membayar lunas. Mereka tidak gagal, hanya tertahan oleh batas kuota internasional yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Fenomena ini menjadi pelajaran penting bahwa pelunasan bukan jaminan keberangkatan di tahun yang sama. Transparansi, edukasi, dan komunikasi yang jelas kepada jamaah menjadi sangat krusial agar tidak menimbulkan kekecewaan dan kesalahpahaman di masyarakat. Berbeda dengan haji reguler, haji khusus atau yang biasa disebut haji plus memiliki dinamika yang jauh lebih fleksibel. Inilah sebabnya mengapa jamaah cadangan haji khusus masih memiliki peluang berangkat meskipun kuota secara angka sudah dinyatakan penuh. Mengapa bisa demikian? Pertama, dalam praktiknya selalu ada kemungkinan jamaah haji khusus yang mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri ini beragam, mulai dari kondisi kesehatan, persoalan keluarga, hingga kendala finansial yang muncul di tengah proses persiapan. Ketika satu jamaah mundur, otomatis muncul satu slot kosong yang bisa diisi oleh jamaah cadangan. Kedua, dalam sistem haji khusus terdapat alokasi tertentu untuk petugas dan pendamping yang pada kenyataannya tidak selalu terpakai seluruhnya. Jika ada porsi petugas yang tidak digunakan, maka kuota tersebut bisa dialihkan kepada jamaah cadangan. Ketiga, pengelolaan haji khusus berada di bawah PIHK yang secara teknis memiliki ruang manuver lebih besar dibanding haji reguler. Artinya, penyesuaian data dan pergeseran kuota masih mungkin terjadi menjelang keberangkatan. Namun, perlu digarisbawahi, peluang ini bukan jaminan. Jamaah cadangan haji khusus tetap harus bersiap secara mental untuk dua kemungkinan, berangkat atau menunggu. Yang terpenting, niat dan kesiapan ibadah tetap dijaga, karena keputusan akhir sepenuhnya berada pada penetapan resmi pemerintah dan otoritas haji. Pelunasan haji tahun ini benar-benar menjadi ujian yang sesungguhnya, bukan hanya soal kesiapan biaya, tetapi juga kesiapan fisik dan mental. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, istitoah kesehatan diperketat secara signifikan. Jamaah tidak lagi cukup sekadar datang, diperiksa singkat, lalu dinyatakan layak. Tahun ini, pemeriksaan dilakukan lebih mendalam, lebih detail, dan lebih tegas. Tekanan darah, riwayat penyakit, kondisi fisik, hingga kemampuan menjalani aktivitas berat benar-benar menjadi penentu. Banyak jamaah harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan dan kantor Kementerian Agama hanya untuk memastikan status istitoah mereka benar-benar diunggah dan diakui sistem. Tidak sedikit pula yang mengeluh karena proses administrasi yang lambat, antrean panjang, serta keterbatasan informasi yang membuat jamaah kebingungan. Namun di sisi lain, kebijakan ini sejatinya bukan untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi keselamatan jamaah. Ibadah haji menuntut kekuatan fisik luar biasa, berjalan jauh, cuaca ekstrim, kepadatan manusia, dan jadwal ibadah yang padat. Maka tahun ini, haji benar-benar diseleksi bukan hanya siapa yang mampu membayar, tetapi siapa yang benar-benar mampu menjalaninya. Inilah makna istitoah yang sebenarnya, siap lahir dan batin sebelum menjadi tamu Allah. Banyak calon jamaah bertanya, apakah masih ada peluang tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi? Pertanyaan ini wajar. Setiap tahun, harapan itu selalu muncul, terutama ketika kuota sudah penuh bahkan berlebih. Namun jika kita melihat fakta dan pengalaman beberapa tahun terakhir, jawabannya harus disampaikan secara jujur dan realistis. Tambahan kuota bukan hal yang mudah. Terakhir kali Indonesia mendapat tambahan kuota adalah pada tahun 2024. Setelah itu, pada 2025 tidak ada penambahan, dan untuk tahun 2026, peluangnya dinilai sangat kecil. Kenapa demikian? Karena tambahan kuota tidak hanya soal izin dari Arab Saudi, tetapi juga kesiapan pemerintah kita sendiri. Setiap tambahan jamaah berarti tambahan kebutuhan, pemondokan, transportasi, konsumsi, petugas, hingga layanan kesehatan. Semua itu harus dipastikan aman dan layak. Jika dipaksakan tanpa persiapan matang, yang terjadi justru kekacauan di lapangan dan jamaah yang menjadi korban. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian pemerintah sangat bisa dipahami. Kesimpulannya, berharap boleh, namun menggantungkan harapan sepenuhnya pada tambahan kuota justru bisa mengecewakan. Lebih bijak jika jamaah mempersiapkan diri dengan asumsi berangkat sesuai kuota yang sudah ditetapkan, sambil terus berdoa agar Allah memberi jalan terbaik. Dari seluruh penjelasan tadi, satu hal penting yang harus kita pahami bersama adalah ini. Kuota haji 2026 memang sudah penuh, bahkan lebih dari 100%. Artinya, sistem telah bekerja sesuai mekanismenya.
Namun di saat yang sama, ribuan jamaah harus rela menunggu meski sudah melunasi biaya haji. Ini bukan kegagalan. Ini bukan pula ketidakadilan. Ini adalah konsekuensi dari keterbatasan kuota dan ketatnya aturan haji. Bagi Bapak Ibu yang saat ini masih berstatus cadangan, ingatlah satu hal penting. Niat Anda sudah dicatat oleh Allah. Usaha Anda sudah bernilai ibadah. Tinggal satu yang harus dijaga. Kesabaran, kesehatan, dan keikhlasan. Karena haji bukan hanya soal kapan berangkat, tetapi soal siap atau tidaknya kita memenuhi panggilan Allah. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semua. Menurut Anda, apakah sistem kuota dan status cadangan ini sudah adil? Apakah pemerintah perlu lebih terbuka menjelaskan sejak awal resiko jamaah cadangan? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Pengalaman dan suara Anda sangat penting agar pelayanan haji ke depan bisa lebih baik. Dan bagi Anda yang ingin terus mendapatkan update terbaru info haji, penjelasan jujur dan kritis, serta panduan ibadah haji dan umroh yang mudah dipahami, jangan lupa klik tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Satu klik dari Anda sangat berarti untuk keberlangsungan channel ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, umur panjang, dan kemudahan bagi seluruh calon tamunya. Semoga ibadah haji kita kelak dimudahkan langkahnya, dilancarkan perjalanannya, dan pulang ke tanah air dengan haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.